ganggu gitu kan, bilang saya kan yang teman yang 3 orang itu bilang saya nggak ada apa-apa kan, udah tidur lagi, cuman masih ribut terus. Jadi ada apa emangnya sebenarnya gitu kan. Jadi dia akan ceritakan sebenarnya itu kan ada yang item berdiri di sana gitu kan, di belakang senior kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya tentang seputar alam lingkungan yang sejahtera. Oke. Nah, dan kali ini saya sedikit mau bercerita tentang pengalaman saya waktu mendaki ke Gunung Sangyangdora, yang videonya sudah saya upload beberapa minggu yang lalu di sini. Oke. Jadi waktu itu ya waktu di jalan, waktu camping biasa-biasa saja sih, enjoy. Waktu malamnya itu ya kita diterjang hujan badai yang sangat tidak wajar lah. Dan kami pun tidak tidur sampai pagi jam 7. Waktu itu teman-teman semua ada di tenda masing-masing, dan ada satu tenda yang waktu hujan badai jam 3 itu dia maksain turun ke bawah waktu hujan ya. Iya, kali ini saya kedatangan seorang narasumber dan ini seorang sahabat saya juga sih, yang waktu itu nemenin saya bersama saya mendaki di gunung itu. Sedikit pengalaman dia, beberapa minggu yang lalu dia mendaki lagi sama teman-temannya yang dari Cirebon, dari Majalengka, 7 orang ya. Jadi itu gimana awalnya? Ya sebenarnya cerita ini sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Jadi awalnya saya tuh ada yang ngechat teman saya, teman grup dari pendakian, alumni dari Galunggung. Itu dia ngechat ke saya, "Mas, kita kan lagi yuk," gitu kan. Lantas saya pikiran, kenapa kita udah pergi saja ke Sangyangdora gitu kan, yang kemarin kita dakikan gitu kan. Saya tidak menggugurkan rasa semangat saya untuk pergi lagi ke sana, walaupun sempat ketika kita berdua kan sempat diterjang hujan badai yang sangat begitu dahsyat. Tapi alhamdulillah pas waktu itu tenda kita tidak roboh dan tenda yang lain pun tidak roboh, cuma ada satu tenda di belakang kita, kapasitas 2 orang. Dia langsung memutuskan untuk turun ke bawah jam 3 pagi. Nah, singkat cerita, ada 7 orang bersama saya melakukan pendakian ke Bukit Sangyangdora, yang mana ke-7 orang tersebut saya kan dari sininya ya, dari daerahnya gitu kan. Terus ada 1 orang dari Kota Majalengka, terus lagi yang 4 orangnya dari Kota Cirebon. Datanglah semua ke Mepo dari rumah saya sekitar jam 2 di rumah saya. Waktu itu sambil menunggu 1 orang lagi yang dari Majalengka, katanya dia sibuk mengerjakan ujian online. Saya tunggu sampai akhirnya maghrib dia datang. Posisi kami berenam sudah berada di base camp Cibaringkeng, dan menunggu kedatangan dari teman saya yang dari Majalengka. Datanglah maghrib menjelang isya, sampai lama sekali saya menunggu bersama teman-teman yang lain, dan kita putuskan untuk sholat maghrib isya di sana di base camp Cibaringkeng. Setelah sholat isya kita langsung berangkat menuju ke Bukit Sangyangdora. Kita berangkat
Isya ya, sekitar jam 8. Iya, jam 8. Biasa saja di perjalanan, biasa saja. Terus ya jalannya juga santai, di perjalanan juga tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita akhirnya sampai di atas puncak sekitar jam 9 malam. Iya, jam 9 malam. Jadi kita langsung mendirikan tenda. Kita berada di bibir jurang waktu itu pendirikan tendanya. Langsung mendirikan tenda kita yang laki-laki, ada satu perempuan tuh ya, ada satu perempuan. Kita dirikan tenda untuk laki-laki yang kapasitas 6 orang menghadap ke sebelah selatan, yang perempuannya menghadap ke sebelah, tenda perempuannya menghadap ke sebelah utara. Dua tenda. Yang satu kapasitas 6 orang, yang satu kapasitas 2 orang. Awalnya kita menarik, ya happy aja gitu kan. Sambil dirikan tenda, setelah itu kita beres-beres, bukan packing sih, beres-beres ya di dalam tenda. Beres-beres di tenda, barang-barang kita taruh semuanya, dan kita langsung buka makanan kita, lakukan makan malam di Bukit Seanggara tersebut. Tibalah kita makan di tengah puncak Bukit Seanggara tersebut, makan, dan setelah itu kita memutuskan untuk tidur, termasuk saya. Ada 3 orang yang masuk lagi ke tenda, saya dan 2 orang teman saya, laki-laki semua. Saya dan 2 orang teman saya itu masuk ke dalam tenda dengan beralasan untuk membereskan sisa tadi masak-masak. Oke, waktu itu ada berapa tenda, ada berapa yang camp di sana? Apa yang waktu itu ada sekitar pas kita datang jam 9 itu, cuman ada 2 tenda. Yang satu udah grup kamu doang. 3 tenda berarti. Yang 2 grup kita, yang 2 grup saya, yang satunya lagi ada dari pendaki yang lain. Nah, kita lanjut ke itu yang tadi makan ya. Setelah makan, makan udah dilakukan, dan kita langsung menuju 3 orang tadi ke tenda untuk membereskan tenda tersebut supaya dipersiapkan untuk tidur kan ya. Biasa kalau pendakian seperti itu ya. Nah, itu sudah dibereskan. Ternyata dua orang teman saya sudah kelelahan. Saya ajak keluar lagi untuk ngopi, dia nggak mau, katanya udah lelah dan pengen tidur. 2 orang teman tadi. Lantas saya pun diajak ke lapangan tadi, yang masih ada 4 orang yang masih belum tidur dan masih di tempat makan tadi sambil ngopi-ngopi di sana. Saya pun diajak, Mas ini gabung untuk ngopi bareng. Akhirnya saya pun coba menjawab, cuman saya kayaknya mata saya juga udah mulai ngantuk. Jadi saya memutuskan untuk di dalam tenda, dan di dalam tenda pun tidak bisa tidur. Akhirnya saya pun kedengeran ada teman saya keluar masuk tenda gitu kan. Jadi udah saja. Dan tibalah sekitar jam 12 atau jam 1 gitu ya. Jam 12 atau bukan jam 12 sih, jam 11 lah. Jam 11 orang-orang pada masuk semua. Yang cewek masuk ke tenda. Itu cewek? Lu bawa satu cewek itu ya? Iya. Berarti itu sama cowok satu tenda? Enggak, kan ada 2 tenda. Oh iya. Satu tenda buat cewek dan satu lagi buat cowok semua. Jadi itu cewek 1 orang satu tenda? Iya, 1 orang. Kan kapasitasnya 2 orang. Tapi berani ya dia? Berani. Soalnya ya tadi saya bilang yang melakukan pendakian saya berat, teman saya semua gitu kan. Dia bilang ini
sudah pernah mendaki gunung kan saja gitu. Jadi Sudah lebih biasa. berpengalaman gitu. Pengalaman gitu dibandingkan dengan saya yang baru. Iya. Nah, tadi sekitar jam 11 ya udah pada masuk semua nih. Saya juga belum tidur pula sih kan. Itu masih kedengaran orang tua masuk tenda. Sampai akhirnya sekitar jam 12 jam 1 gitu ya, jam 1 ada satu teman saya yang tidur di luar gitu kan. Karena di dalam tenda walaupun kapasitas 6 orang itu kan ada yang gemuk, ada yang enggak gitu kan, jadi nggak muat. Akhirnya yang satu di luar. Itu jam berapa? Jam 12 kalau nggak salah. Jam 12 di luar, tidur di luar. Dan sekitar jam 1 orang yang tidur di luar tersebut tiba-tiba nyeruduk ke dalam tenda. Teman saya yang pinggir pintu tenda kaget kan, kaget. Kang, ada apa gitu kan? Nah, itu kedengeran sama saya, kan saya itu diam aja. Terus ada lagi satu lagi yang bangun. Ada apa? Orang yang musuh tadi yang tidur di luar tadi itu kayak ketakutan lah, terus matanya tuh menunjuk keluar aja gitu, menatap keluar aja. Ternyata dia kan itu, kamu lihat sesuatu bentuk tuh warna hitam gitu kan. Nah, ke orang teman tadi yang bangun tuh bilang kayak gitu, yang tidur di luar. Terus yang baru bangun tuh ngomong lagi, ada apa? Gak ada apa-apa sih. Itu lihat tuh ada yang udah sambil lihat, nggak ada, sambil panik kan wajahnya, sambil panik. Terus saya langsung bangun, saya juga terus itu kan bilangnya nggak mulu gitu kan, bilang saya kan yang temen yang 3 orang itu bilang saya nggak ada apa-apa kan, udah tidur lagi gitu. Cuman masih ribut terus. Jadi ada apa emangnya sebenarnya gitu kan. Jadi dia ceritakan sebenarnya itu kan ada yang hitam berdiri di sana gitu, di belakang tenda kita gitu, warna hitam gitu kan, dan berdiri warna hitam di belakang tenda. Jadi saya kan langsung oke gitu kan. Saya sebagai tuan rumahnya gimana nih gitu kan, saya bawa orang luar udah membanyak 6 orang gitu kan, harus menjaga gitu kan. Terus saya juga aneh kan, selama melakukan pendakian ke Bukit Sayang-Dora belum pernah ketemu sama begituan gitu kan. Jadi saya coba menenangkan mereka gitu kan. Saya bilang udah nggak apa-apa, coba tidur lagi aja gitu. Sudah tenangin ya, mohon maaf, sudah ditenangin. Teman-teman yang 3 itu, yang 2 itu masih tidur tuh, orangnya kebelet semua. Heran saya juga, udah pada berisik, cuman orang 2 itu kebelet semua. Nah, udah ditenangin sama saya. Orang yang ketiga itu jadi diam semua. Terus saya fokus melihat ke belakang tenda yang ditemukan. Fokus dan orang-orang itu pun masih melihat keluar. 3 orang sama 4 orang bersama saya melihat ke luar. Yang tadi ada orang hitam yang berdiri. Nah itu sosoknya kayak gimana sih? Katanya sih orangnya tuh pakai pakaian hitam, ada jenggotnya warna putih, pokoknya hitam semua. Yang kelihatan cuma jenggotnya aja. Dia melotot ke teman saya. Ngeri juga guys. Iya. Ya pokoknya saya pun yang punya wilayah di situ agak merinding juga. Yang punya wilayah situ ya. Iya. Apalagi Dan katanya di sana juga ada makam katanya, keramat di sana, namanya makam Arya Kuning ya. kalau di
daerah sana itu namanya Mbah Eyang Sandora. yang Dora, nah itu di pos 3 itu kalian kalau melakukan kaki ke sana dia akan menemukan makam. Cuman makamnya bukan berbentuk makam seperti layaknya di kita ya, itu bentuknya batu semua, jadi susah untuk dikenali. Jadi kalian habis di pos 3 ada himbauan tulisan di sana, dilarang berbicara kecuali assalamualaikum. Tapi gak apa-apa sih kalau kitanya juga nggak bicara jorok-jorok. Lanjut ya, tadi ke sampai mana tadi? ya waktu melihat sosok yang hitam itu. Iya, ada sosok yang hitam. Saya pun merasa heran ya gitu. Saya sebagai tuan rumahnya pun agak merinding gitu. Nah, habis itu tadi sampai melihat keluar semua kan ya, 4 orang tadi termasuk saya melihat ke yang tadi keluar yang tadi itu melihat keluar tenda di belakang yang tadi ada makhluk hitam-hitam. Saya melihat ke sana terus dan orang-orang pun fokus, yang 3 orang teman saya itu fokus melihat ke belakang tenda tadi. Saya pun fokus sampai akhirnya yang lain pada fokus keluar, saya nengok ke belakang. Di belakang tenda saya ada orang yang mendoyong ke tendanya. Ada kayak ada yang mendoyong gitu kan. Tapi saya pikir itu mungkin angin gitu kan. Cuman saya pikir lagi, kalau angin gak mungkin ada bekas benjolannya gitu kan. Jadi saya semakin curiga nih. Terus nanti saya bicara dalam hati sendiri, jangan mengganggu kami di sini gitu kan. Kami cuma di sini ingin ada beralam gitu kan. Ingin ada beralam dan mohon kalau mau kenal ya udah cukup kenal aja gitu kan. Maaf barangkali kami di sini mengganggu sama-sama kan. Itu saya juga sempat kaget melihat wah di belakang ada yang mendoyong gitu kan. Awalnya saya pikir angin gitu. Tapi kok agak menonjol. Ini posisi yang menonjol di luar sini, di luar di belakang yang saya nengok di belakang tuh posisinya di orang yang berdiri aneh ya, bukan di tempat seperti. Jadi saya pun semakin percaya bahwa ada sosok yang dibuka oleh teman saya. Dan singkat cerita sambil menetap keluar tadi teman saya semua, saya suruh tidur. Saya udah tahu bahwasannya emang benar ada. Ya suruh tidur, udah tidur lagi aja. Tidurnya semua di dalam kan saya. Udah gitu teman saya yang nemuin tadi sosok tadi ribut lagi. Dengar lagi enggak nih? Dengar lagi enggak? Ya aku langsung ada apa? Kalian dengar sesuatu enggak? Apa? Tuh, tambah dekat. Temen yang satunya lagi, namanya Kang Masai, dia bilang suara kentongan ya? Iya, suara kentongan. Saya pikir, saya udah berbicara pas waktu itu. Lalu saya jangan sampai saya bikin keruh suasana. Soalnya kan saya dari situ kalau saya memang benar membicarakannya pasti orang-orang ada yang panik sebenarnya. Saya udah diam. Padahal saya juga dengar. Tambah dekat suara kentongan dari jauh sekali suaranya. Itu suaranya kayak bambu diketuk apa gimana? Iya bambu, jadi bambu kayak di ya itu calung ya tuh gitu tuh. tapi ini ya agak nggak sewajarnya sih. Gimana? Iya bu ya, saya juga kan merasa aneh gitu kan. Selama saya ke Bini Sono nggak ada yang namanya muncul sosok sesuatu gitu kan. Terus ada suara-suara yang aneh gitu kan. Jadi saya tuh merasa mustahil aja gitu. Cuman kalau saya pun tidak percaya, yang saya dengar sendiri gitu, saya melihat sendiri gitu. Jadi
kita juga harus mempercayai adanya hal-hal gaib itu. Nah, sama dan lagi cerita pas di sono suara kentongan bener suara kentongan dari jauh betul sampai kenceng banget, berasa di pinggir tenda, sampai orang-orang langsung pada tidur semua, teman saya pada tidur semua tuh pas waktu itu sambil pada pelukan semua saking takutnya. Nah, saya beranikan diri untuk keluar, saya bangun, tiba-tiba suara kentongan tuh diam ya, anehnya diam. Saya beranikan lagi keluar dan saya coba ke teman tenda yang satunya, pendaki yang lain. Saya tanya, ada 2 orang yang belum tidur di tenda sebelah. Saya keluar, saya tanyakan, kalian ke tenda saya tadi, ke belakang tenda saya gitu kan? Enggak aja, seorang saya di sini aja gitu kan. Nah, tambah lagi saya berindingan ya, seluruh badan saya kok bisa jaga ini ya gitu kan. Jadi saya pun menegaskan kembali, yang benar kalian kencing dah tadi di belakang tenda saya. Enggak, beneran saya tadi di sini ada kencing kok di belakang tenda saya gitu kan. Kata bagian sebelah. Dari situ saya pun sangat tambah yakin gitu kan ya. Jadi saya mau langsung ke teman pendakian yang lain tadi teman saya ada yang melihat sosok hitam gitu. Terus apa dia? Masa sih gak ada lah, orang saya tadi di luar terus saya nggak tidur kan. Beneran gitu. Terus ya tadi teman saya lihat di belakang tenda saya ada sosok hitam, siapa kalau bukan kalian? Ya nggak tahu sih. Jadi terus teman yang itu kan juga suka naik ke Sandora ya gitu kan. Jadi menceritakan kemarinnya malam Sabtu kan kita melakukan pendakian malam Minggu ya. Malam Sabtunya tuh udah ada orang yang mendaki. Nah, katanya pas malam Sabtu itu udah ada yang kesurupan di sana, cewek. Tambah lagi saya pun makin percaya gitu kan dengan kejadian kesurupan lagi. Kamu langsung jadi kayak gini. Jadi mungkin menunggu sini ingin berkenalan sama orang baru. Ya sudah aja gitu. Saya langsung bilang sampai saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya fokuskan untuk menjaga kedua tenda saya, menjaga teman-teman saya. Sambil saya juga merasa ketakutan ya gitu kan. Aku juga takut sih sebenarnya. Jadi saya melekkan sambil ngopi, sambil masak cemilan. Ya udah gitu sampai pagi, dan pagi hari kita seperti biasa ya makan, beres-beres packing itu untuk makan, dan biasa aja nggak ada cerita-cerita tadi malam kenapa gitu. Nah setelah itu barulah kita pas di base camp Cibarengko dan cerita rasanya ada, karena mungkin teman-teman masih takut ya walaupun siang, jadi bisa dikatakan di bawah itu mungkin ceritanya ya. Pokoknya percaya gak percaya untuk kalian semua yang menonton video ini, jadi hal-hal baik itu harus percaya karena mungkin tidak kasat mata, jadi kalian pun tidak tahu kapan. Jadi intinya kalau kita mendaki atau kita ke hutan, kita intinya harus ingat kepada yang menciptakan kita. Pikiran kita tenang, jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga siapkan fisik, mental, juga pikiran jangan kotor. Dan
kalau kalian mendaki ke gunung itu harus dijaga ya, model ya kita berbicara kita harus dijaga ya, karena kalau di sana penunggu-penunggunya nggak mengizinkan ya pasti otomatis akan mengganggu kita, menjadi merasa keganggu nunggu di sana karena kita sompral tuh ya, jadi gitu. Oke. Sekian cerita mistis yang dialami oleh Kang Fauzi. Terima kasih Kang Fauzi. Siap. Sudah mampir ke rumah saya. Rumah orang udah asik. Oke, jangan lupa subscribe ya, Subscribe bro. karena Subscribe gratis. Oke. Iya. Jangan lupa juga follow IG saya Fauzi M. Oke. Hitung sampai 1, 2, 3.